Jika pada episode sebelumnya, tim The Journey telah menelusuri misteri jembatan Comal, tak jauh dari lokasi tersebut yang mana masih di daerah Pemalang, terdapat sebuah makam di wilayah Sigesang, di mana Sigesang sendiri merupakan wilayah yang dipercaya penuh akan hal mistis. Ditambah makam tersebut tak jauh dari pantai pesisir yang dianggap sebagai lokasi kerajaan gaib berdiri. Lantas, misteri apa saja yang ada di balik makam tersebut? Ikuti terus penelusuran kami dalam menguak fakta dan misteri pada episode Makam Syekh Jambu Karang Sigesang, hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Syekh Jambu Karang itu sebenarnya itu ya nama dari aslinya, dari kecil itu nama Pangeran Mundingwangi, Mbak. Pangeran Mundingwangi itu pangeran putra dari kerajaan Majapahit, ya putra dari Ki Prabu Brawijaya. Sejorni, saat ini kita sudah berada tepat di depan makam dari Syekh Jambu Karang, di mana makam ini berada di daerah Kendal-Rejo, Petarukan, Pemalang. Untuk menuju ke sini memang aksesnya cukup sulit dengan perjalanan yang cukup jauh dan aksesibilitas dari jalannya memang cukup rusak. Namun ketika sudah sampai, maka makam ini begitu terasa rapi, kemudian tertata dan memang cukup bersih gitu ya, karena memang untuk juru kunci maupun untuk orang yang menjaga kebersihan di sini ada setiap harinya. Kemudian untuk lokasinya sendiri memang cukup luas, di mana dari cecetnya pun masih terjaga dengan rapi. Pertapa di wilayah Banten itu ceritanya itu di Gunung Karang di wilayah Banten. Kemudian? Terus mungkin dikasih nama dari guru-gurunya setelah udah keliling di wilayah mana udah nyampe semua, pernah di wilayah Banten bertapa di gunung, pernah bertapa di sini alas Sirawung, ya jadinya Sigesang. Nah setelah bertapa di wilayah Banten di Gunung Karang itu ya juga Karang itu gunung. Jambu itu katanya sebenarnya bukan jambu, Mbak. Jambe karang. Ada pohon jambe di Gunung Karang. Di wilayah Banten itu pertamanya dari Mbah Syekh Jambu Karang.
Dan sejauh ini dia situasi dari makam Syekh Jambu Karang, di mana Syekh Jambu Karang sendiri merupakan nama julukan, yang mana nama aslinya adalah Pangeran Mundingwangi, yaitu putra mahkota dari Raja Majapahit, di mana lokasi makam ini terletak di daerah yang dijuluki juga dengan nama Sigesang. Kemudian untuk nama Sigesang sendiri bermula dari cerita yang konon ketika Syekh Jambu Karang bertapa, kemudian selama beberapa tahun kemudian dari alas yang tempat bertapanya itu mengalami kebakaran ya, terbakar sehingga gosong semua seperti itu, dan banyak misteri-misteri yang terjadi di balik Syekh Jambu Karang ini. Kemudian untuk makam sendiri memang terlihat rapi ya. Kemudian di sini juga ada satu makam, di mana ini makam dari Syekh Jambu Karang sendiri yang dikelilingi oleh pagar-pagar. Desa Kendal Rejo diyakini merupakan tempat berdirinya kerajaan gaib bernama Sigesang. Konon, saat malam tiba, banyak yang diperlihatkan sebuah kerajaan megah yang padat penduduknya selayaknya sebuah kota yang besar. Bahkan hingga dijuluki seperti Selawinegoro atau 25 negara. Namun penghuni tersebut bukanlah sosok manusia, melainkan para penghuni gaib. Tak jauh dari pantai tersebut juga ada sebuah makam yang diyakini memiliki daya magis yang kuat. Makam seorang tokoh spiritual yang dikenal dengan makam Syekh Jambu Karang. Makam ini berada di Desa Kendal Rejo, Pemalang, Jawa Tengah. Alkisah: Syekh Jambu Karang merupakan pangeran dari kerajaan Pajajaran dengan nama asli Raden Mundingwangi. Namun tahta yang didudukinya tak berlangsung lama, sehingga kerajaan tersebut diteruskan oleh sang adik, yaitu Raden Mundingsari. Sementara Raden Mundingwangi melaksanakan tugasnya untuk berkelana dan menyepi. Pada suatu hari, Raden Mundingwangi bertapa di sebuah alas Gunung Karang. Pertapaan tersebut berlangsung selama 8 tahun lamanya. Usut punya usut, ia bersandar di sebuah pohon jambe. Kisah itulah yang menjadikan Raden Mundingwangi disebut juga sebagai Pangeran Jambu Karang. Konon, suatu hari ia sempat berselisih dengan Syekh atas angin. Karena kekalahannya, sehingga akhirnya Pangeran Jambu Karang memeluk agama Islam. Pada tahun 1130 Masehi, Pangeran Jambu Karang wafat. Lalu syiar agama dilanjutkan oleh cucunya dari tahun 1130 sampai 1243 Masehi. Sehingga dalam sejarah kuno Jawa muncul istilah wiwitane ing jumeneng lan akhire jumeneng. Ya emang kalau zaman dulu itu dibilang Sigesang itu memang mengerikan atau serem, Mbak. Mungkin perasaan orang-orang itu tempat yang banyak makhluk-makhluknya halus atau banyak yang makhluk-makhluk jahil gitu ya. Padahal kan setelah
Simbah Jambu Karang itu bertapa di alas Sirawung sampai berapa bulan atau berapa tahun, sampai alasnya kebakar, tapi kan seperti areng, hangus itu. Jadi nggak kelihatan orang lah, kelihatannya kayak orang udah jadi areng itu, angus, masih hidup. Maka jadi sekarang itu disebut Sigeseng itu tempatnya juga simbahnya itu sampai kebakar di tengah hutan. Itu siapa yang kebakar? Ya, yang bakar alasnya itu, hutannya itu ya saya juga nggak tahu apa, saking ini panas dari badan atau ada makhluk-makhluk yang termasuk menyerbu Syekh Jambu Karang lagi menjalani bertapa. Oh, berarti Syekh Jambu Karang itu terbakar gitu Pak di sini? Sampai terbakar di tengah hutan itu, Mbak. Memang mungkin zaman belum ada saya atau belum ada simbah saya itu mungkin masih ibaratkan pisau itu masih tajam lah. Jadi misalkan ada pesawat, katanya orang dulu itu walaupun mau ke barat mau ke timur itu nggak mau lewat di atas ini, pasti nyimpang kanan atau nyimpang kiri gitu. Dan sejauh ini dijuluki Jambu Karang sendiri karena pada semasa hidupnya Syekh Jambu Karang konon melakukan pertapaan di sebuah karang atau gunung, yang mana dari cerita tersebut Syekh Jambu Karang bersandar atau istirahat di bawah pohon jambe, yang mana akhirnya dijuluki dengan Jambu Karang. Kenapa jambu? Karena memang penyebutan oleh masyarakat supaya lebih mudah ke depannya. Kemudian untuk sekarang ini kondisinya memang yang awalnya banyak cerita-cerita mistis, namun sekarang ini sudah dijadikan sebagai wisata religi, di mana banyak peziarah yang datang dari luar-luar kota, bahkan luar Pemalang maupun luar Jawa untuk datang ke sini dalam rangka berziarah. Ya, kalau masyarakat di sini ya emang tiap malam Jumat emang mengadakan tawasul di sini, Mas. Masyarakat ini di lingkungan saya. Tapi kalau orang lain di lingkungan saya ya kadang-kadang ada rombongan dari Pekalongan, ya juga dari Pemalang atau dari Jakarta, rombongan
ada 1 mobil atau 2 mobil gitu. Adapun yang menyebutkan bahwa alas ini jika seseorang mengambil buah atau sayuran yang ada di sini tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Syekh Jambu Karang, maka orang tersebut tak bisa menemukan jalan pulang. Bahkan banyak yang meyakini bahwa sering terlihat segerombolan anjing yang berkeliaran. Namun bukan anjing yang sebenarnya, melainkan jelmaan dari para prajurit kerajaan di pantai Slawenegoro. Dari informasi yang kami terima, banyak masyarakat yang masih percaya bahwa wilayah ini penuh dengan hal magis, terutama untuk orang-orang yang mendalami ilmu spiritual. Begitupun dengan sumur yang ada di sekitar makam. Banyak yang meyakini airnya memiliki manfaat tertentu, di mana dapat mengobati berbagai macam penyakit maupun untuk meminta hajat. Kini, wilayah makam dijadikan sebagai wisata religi untuk para peziarah. Setiap malam Jumat diadakan tawasul dan setiap tahunnya di makam ini diselenggarakan haul untuk mendoakan tokoh spiritual masa lampau tersebut. Pesan-pesan kalau orang ziarah itu jangan sampai misalkan tujuan saya mau rokok dangkar merah padahal kok artinya bukan itu, ya nanti juga tidak benar, Mas. Kalau merah ya merah, kalau putih ya putih. Jadi batin sama si ucapan itu harus sama. Di hati sama ucapan itu harus sama. Ada misalkan ada orang yang mau aneh-aneh, ya tinggal merasakan gitu akibatnya. Jadi Simbah nggak ngasih misalkan kok nggak boleh, itu enggak. Itu tinggal manusianya, Mas.